Hai semua, jembatan air atau navigable aqueduct adalah navigasi saluran air yang dibangun di atas sungai, lembah, jalur kereta api, bahkan di atas jalan. Selain sebagai kanal untuk mengalirkan air, jembatan air juga bisa untuk dilalui kapal. Banyak sekali jembatan air yang dibangun di beberapa belahan dunia. Bahkan ada yang rela membuat jembatan air ini dengan biaya yang sangat fantastis. Berikut ini adalah beberapa jembatan air termahal dan terpanjang di dunia. Di Jerman terdapat jembatan air yang bernama Magdeburg, yang merupakan jembatan air yang terpanjang di dunia dengan ukuran panjang 918 meter, yang terbagi atas 690 meter jembatan berada di atas tanah dan sisanya melintas di atas sungai Elbe. Jembatan air ini berfungsi sebagai jalan untuk mengangkut barang-barang dari daerah timur ke barat Jerman, di mana kapal serta tongkang bisa melintasi jembatan air ini karena jembatan ini memiliki lebar 34 meter dan kedalaman 4,25 meter. Jembatan air ini dapat dilewati tongkang yang memiliki muatan maksimum sampai 1.350 ton. Oleh karena itulah, jembatan air Magdeburg ini juga merupakan jembatan air yang terbesar di Eropa. Di bagian kanan kiri jembatan air Magdeburg ini juga dibuat jalan yang hanya bisa dilewati oleh pengendara sepeda dan pejalan kaki. Sebelum adanya jembatan air Magdeburg ini, kapal-kapal yang hendak mengirim barang dari timur ke barat harus memutar sejauh 12 km melalui sungai Elbe. Sedangkan untuk pengerjaan jembatan ini dimulai pada tahun 1968, tetapi rencana awalnya ini sudah ada dari tahun 1919. Namun pembangunannya itu terhenti karena adanya Perang Dunia Kedua, dan baru dilanjutkan lagi pembangunannya pada tahun 98 dan selesai pada tahun 2003. Dari tahun 1998 sampai tahun 2003, jembatan air ini menghabiskan sebanyak 24.000 ton baja dan 68.000 meter kubik beton. Jembatan Magdeburg ini dibangun berdasarkan konsep buoyancy, yaitu sebuah hukum fisika yang memungkinkan jembatan tetap menerima tekanan yang sama meskipun kapal yang melintas di jembatan ini memiliki berat atau muatan yang berbeda. Pembangunan jembatan air Magdeburg ini juga menandakan bersatunya kembali wilayah ex-Jerman Barat dengan wilayah ex-Jerman Timur. Sedangkan untuk biaya total pembangunan jembatan air ini mencapai sekitar 8,6 triliun rupiah, atau jika dihitung dengan nilai inflasi sekarang sekitar 11,4 triliun rupiah. Di dalam sejarahnya, akuadak ini banyak dibangun oleh bangsa Romawi. Namun akuadak tersebut digunakan untuk mensuplai pemandian umum, toilet, air mancur, dan rumah-rumah pribadi. Akuadak ini juga menyediakan air bagi operasional tambang, penggilingan, pertanian, dan taman-taman yang airnya ini bersumber dari tempat yang jauh dari kota. Di dalam cara kerjanya, air yang berasal dari sumber mata air alam atau sungai ini dialirkan ke dalam saluran air buatan. Mengalirnya air ke saluran air buatan tersebut memanfaatkan gaya gravitasi dan sudut kemiringan dari saluran air ini. Dan kebanyakan saluran air yang dibuat bangsa Romawi ini berada di bawah tanah, di mana dari 500 km panjang saluran air yang dibuat, hanya sekitar 5% saja atau sekitar 25 km yang berada di atas tanah. Hal ini bertujuan agar saat terjadi perang, bangsa Romawi tidak perlu khawatir akan kehabisan persediaan air. Kemudian saat membuat saluran air tersebut, bangsa Romawi ini benar-benar menghitungkan tingkat kemiringan dengan rumus matematika. Oleh karena itulah bangsa Romawi ini dikenal sebagai arsitek yang jenius pada masanya. Sebanyak 11 akuadak dibangun bangsa Romawi pada abad 1-4 untuk memenuhi kebutuhan air penduduk Romawi yang jumlahnya ini mencapai 1 juta jiwa. Salah satu akuadak peninggalan Romawi yang masih bisa dilihat sekarang adalah Pont du Gard yang berada di Prancis Selatan. Pont du Gard ini merupakan akuadak atau kanal air sepanjang 50 km pada masanya dan memiliki fungsi vital sebagai pemasok air bagi penduduk Romawi. Berdasarkan penggalian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Pont du Gard ini diperkirakan dibangun sekitar tahun 40 sampai 60 Masehi. Seperti kebanyakan struktur bangunan Romawi, Pont du Gard ini dibangun tanpa adukan semen. Pont du Gard ini berisi 50.400 ton batu kapur dan pengerjaannya ini diyakini memakan waktu sekitar 5 tahun dengan mempekerjakan antara 800 sampai 1000 pekerja.
Untuk panjang dari pohon dukat ini yaitu 275 meter dan berdiri tegak setinggi 48,77 meter. Seiring berjalannya waktu, akuadak peninggalan bangsa Romawi ini berkembang terus hingga menjadi navigable aqueduct seperti yang ada di Jerman di awal tadi. Selain di Jerman, di negara yang sangat terkenal dengan konstruksi airnya yaitu Belanda, juga memiliki beberapa navigable aqueduct. Salah satunya yaitu Veluwemeer di timur Belanda ini, dan jembatan air ini merupakan salah satu ikon Belanda selain cincin angin. Veluwemeer merupakan jembatan yang menghubungkan kota Harderwijk ke Flevoland atau sebaliknya. Pembangunan jembatan air ini dimulai pada tahun 1998 dan selesai pada tahun 2002. Jembatan air Veluwemeer ini sangat unik karena hanya memiliki panjang 25 meter, sehingga menjadikan jembatan air ini yang terpendek di dunia. Pada jembatan ini juga dilengkapi jalur bagi pejalan kaki di bagian sisi kiri dan kanan jembatan ini, dan jembatan ini berfungsi sebagai jalur lalu lintas air yang hanya dapat dilewati oleh kapal kecil saja. Pembangunan jembatan ini sempat menuai polemik karena dikhawatirkan dapat membuat kemacetan di jalan. Namun akhirnya jembatan ini dibuat menjadi dua bagian, satu untuk jalur darat di bawah dan jalur air di atas. Total biaya yang dikeluarkan untuk membangun jembatan air Veluwemeer ini yaitu sebesar 61 juta US dollar atau setara dengan 884,5 miliar rupiah. Konstruksi jembatan air Veluwemeer ini dilengkapi dengan cover dam dari sheet pile di kedua sisi jalan. Kemudian baru dibangun dek jembatan yang terbuat dari pre-stressed concrete yang membentang sepanjang 27 meter. Untuk pembangunan jembatan Veluwemeer ini menggunakan prinsip Archimedes, sehingga ketika sebuah kapal melewati jembatan ini, berat kapal akan digantikan oleh air ke atas dalam jumlah yang sama kemudian dialirkan ke lautan. Sehingga adanya kapal atau tidak yang melintasi jembatan ini tidak akan mempengaruhi jumlah air yang ada, dan karena itu juga air tidak akan tumpah ke bawah jalan.